semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang senyawa karbon. Untuk soal kali ini, di sini ditanyakan perbedaan atau apakah perbedaan dari senyawa karbon alifaktik jenuh dan senyawa karbon alifaktik tak jenuh, serta jelaskan pula pengaruhnya terhadap sifat fisik dan sifat kimianya. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu mendeskripsikan dulu tentang perbedaan senyawa hidrokarbon alifaktik jenuh dan alifaktik tak jenuh itu apa sih? Selain itu, kita juga mendeskripsikan pengaruhnya terhadap sifat fisik serta sifat kimianya. Nah, di sini pertama, untuk pengertiannya, jadi ini kita tulis tentang perbedaannya dulu. Tentang perbedaan alifaktik jenuh dan alifaktik tak jenuh. Pertama, kita tuliskan dulu tentang hidrokarbon jenuh. Jadi hidrokarbon jenuh itu adalah hidrokarbon dengan ikatan tunggal pada setiap C-nya. Jadi setiap C-nya itu dia memiliki ikatan tunggal atau rantai karbonnya itu semuanya berikatan tunggal. Nah, di mana hidrokarbon jenuh itu biasanya disebut juga dengan alkana. Alkana itu kan kalau misalkan kita tuliskan ikatannya seperti ini, CC. Jadi ikatannya tunggal. Sedangkan yang kedua, untuk hidrokarbon tak jenuh atau alifaktik tak jenuh, ini kalau kita artikan dia adalah hidrokarbon di mana pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap. Untuk ikatan rangkapnya itu ada dua jenis. Jadi ada ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Untuk ikatan rangkap 2 ini biasanya disebut juga sebagai alkena. Sedangkan untuk yang ikatan rangkap 3 itu disebut dengan alkuna. Nah, perbedaan jenis ikatan ini dia akan mempengaruhi sifat fisik maupun sifat kimia dari senyawanya. Oleh karena itu, di sini yang kedua kita akan bahas tentang perbedaan dari sifat fisik pada masing-masing senyawa. Untuk sifat fisiknya, misal kita ambil dari titik didih dan titik lebur. Jadi titik didih kita tuliskan TD dan titik leburnya adalah TL. Nah, pertama untuk alkana, yaitu alifaktik jenuh. Alkana itu memiliki titik didih dan titik lelehnya relatif rendah. Relatif rendah dikarenakan dia akan memiliki ikatan tunggal. Jadi untuk melepaskan ikatan itu dia memerlukan suhu yang relatif rendah. Sedangkan kalau untuk alkena itu memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan alkana. Dan yang terakhir untuk alkuna, ini memiliki titik didih dan titik leleh yang paling tinggi kalau dibandingkan dengan jenis hidrokarbon lainnya. Karena alkuna itu memiliki ikatan yang sangat kuat, jadi dia ikatannya rangkap 3, sehingga untuk memecahkan ikatan itu dia memerlukan suhu yang tinggi juga. Seperti itu.
Jadi bisa disimpulkan kalau semakin jenuh ikatan tersebut, maka titik didih dan titik lelehnya akan semakin besar. Selanjutnya kalau kita lihat perbedaan dari sifat kimianya. Sifat kimianya kita ambil dari sifat kereaktifan. Untuk sifat kimianya atau sifat kereaktifannya, alkana itu cenderung alkana yang pertama. Alkana itu cenderung memiliki kereaktifan yang rendah. Kenapa? Karena ikatan pada alkana itu adalah ikatan kovalen sempurna, sehingga senyawa ini itu termasuk ke dalam senyawa yang kurang reaktif, atau biasanya disebut juga dengan parafin. Sedangkan untuk alkena itu memiliki kereaktifan yang lebih tinggi dibandingkan dengan alkana, karena dia memiliki ikatan rangkap. Jadi salah satu ikatan pada ikatan rangkapnya itu akan lebih mudah putus bila bereaksi dengan zat lain, sehingga dia lebih reaktif. Sedangkan untuk alkuna, dia memiliki sifat kereaktifan yang paling tinggi kalau dibandingkan dengan hidrokarbon yang lain. Paling tinggi. Oke, sekian jawaban untuk soal ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih.